Kristiani, menurut Rowe dan Maggie, Fox dan Hoffman, dan Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Association for Supervision and Curriculum Development atau disebut dengan ASCD menjelaskan ada 7 ciri dari pembelajaran berdiferensiasi dari saduran Tomlinson dalam Purba et al. 2021, di mana ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah bersifat proaktif. Sejak awal, guru secara proaktif mengantisipasi pembelajaran yang akan diajarkan dengan menyesuaikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa. Jadi, guru mengadaptasikan pembelajarannya kepada siswa setelah evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Adapun ciri yang kedua adalah fokus pada kualitas. Guru mengutamakan fokus pada kualitas daripada kuantitas. Kualitas dari tugas yang dikerjakan siswa menjadi fokus utama pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, bukan berarti siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas akan diberikan tugas tambahan yang sama, tapi siswa tersebut akan diberikan tugas lain yang berbeda agar dapat menambah keterampilannya. Adapun ciri yang ketiga adalah berakar pada asesmen. Pada pelajaran diferensiasi, guru selalu melakukan berbagai asesmen untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemahaman siswa pada setiap pembelajaran. Nantinya, hasil asesmen ini akan menjadi umpan balik untuk guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ciri yang keempat adalah menyediakan berbagai pendekatan. Adapun pendekatan yang harus dikolaborasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar. Ada 4 komponen pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan, bakat, minat, dan preferensi belajar masing-masing siswa. Ciri yang kelima adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswanya. Dengan kata lain, guru akan lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran daripada hanya menjelaskan materi saja. Selanjutnya yang keenam adalah kolaborasi pembelajaran. Dalam pembelajaran diferensiasi, terdapat campuran dari pembelajaran individual dan klasikal atau berkelompok. Hal ini bisa dilihat dari penerapan di kelas, di mana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar bersama-sama secara klasikal, tapi bisa juga belajar secara individu. Ciri yang ketujuh dan ciri yang terakhir adalah bersifat hidup. Bersifat hidup artinya adanya kolaborasi terus-menerus antara guru dan siswa, termasuk dalam hal menyusun tujuan kelas ataupun tujuan pembelajaran maupun individu. Guru mengawasi bagaimana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Nah, kita tahu sebelum memulai pembelajaran, sangat penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang siswa, baik dari segi kemampuan akademik, minat, dan gaya belajar. Asesmen ini dapat dilakukan melalui observasi, kuesioner, ataupun pretest, yang mana ini dapat membantu kita untuk memahami tingkat kemampuan mereka. Nah, poin kedua itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ini bisa dilakukan dengan merancang tujuan yang berbeda untuk siswa dengan kemampuannya yang bervariasi. Misalkan, tujuan minimal bagi siswa yang memerlukan lebih banyak dukungan, tujuan standar bagi yang berada pada tingkat yang diharapkan, dan tujuan lanjutan bagi siswa yang sudah lebih mahir. Dan yang ketiga,
menyediakan beragam metode pengajaran, dan membuat tugas yang berdiferensiasi. Nah, kita tahu bahwa ada 3 tipe student, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, lalu tentu dengan kita mengetahui cara belajar mereka, kita bisa menggunakan metode seperti diagram, gambar, video bagi mereka yang visual, lalu menggunakan diskusi atau materi audio untuk mereka yang auditory, dan memberikan aktivitas fisik atau praktik langsung bagi mereka yang kinesthetic learner. Nah, poin keempat, mengelompokkan siswa secara fleksibel dan memberikan umpan balik yang spesifik. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diterapkan melalui kelompok belajar fleksibel. Siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan, minat, atau gaya belajar, atau bahkan kita bisa menggabungkan mereka yang memiliki perbedaan jenis kecerdasan. Tentu kelompok-kelompok ini harus bersifat dinamis dan berubah sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa untuk memberikan umpan balik yang spesifik. Dan yang terakhir itu adalah menyiapkan sumber daya yang variatif. Siapkan materi yang bervariasi seperti buku, artikel, video, dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses sesuai dengan kemampuan siswa, dan ini akan membantu siswa belajar dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Contoh-contoh yang relevan. 1. Guru menggunakan gambar, video, ilustrasi, permainan interaktif ataupun kegiatan berkelompok sebagai materi pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman siswa. 2. Guru menyampaikan materi dengan cara praktik, lisan, diskusi, dan sebagainya. 3. Guru mendorong siswa untuk mengeksplorasi materi melalui proyek seni, diskusi kelas, presentasi, esai, dan sebagainya. 4. Guru membuat soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kapasitas siswa. Pembelajaran berdiferensiasi untuk tingkat sekolah dasar. Nah, berikut ini adalah contoh kecil dari pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SD ya. Mari kita simak. Bu Emma adalah seorang guru SD. Minggu ini Ibu Emma akan mengajarkan materi tentang sistem organ manusia. Sebelum Ibu Emma merencanakan pembelajaran, Ibu Emma melihat data-data siswa yang telah ia dapatkan melalui pengamatan dan melakukan asesmen diagnostik di kelas. Ia mengamati kebutuhan belajar siswa. Bu Emma melihat dari sisi kesiapan minat dan profil belajar siswa di kelas. Setelah itu, Ibu Emma menganalisis data-data tersebut. Bu Emma pun membuat beberapa sumber belajar yang berbeda-beda, seperti beberapa buku bacaan, mengunduh video singkat, membuat card game yang berhubungan dengan organ tubuh manusia, hingga membuat poster sederhana. Sumber-sumber tersebut akan Ibu Emma berikan kepada siswanya sesuai kebutuhan individu siswa di kelas. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Emma merupakan implementasi dari diferensiasi konten untuk siswa di kelasnya.